Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Lia Mulyaningsih, kelas A31 dalam mata kuliah Pendidikan PAI Luar Sekolah dengan dosen pengampu Ibu Husnul Khotimah. Kali ini dengan materi belajar orang dewasa dan pendidikan luar sekolah. Kenapa belajar orang dewasa harus ada dalam kajian pendidikan luar sekolah? Menurut saya, belajar orang dewasa itu harus dimasukkan dalam kajian pendidikan luar sekolah karena ia memberi penekanan kepada aspek kebersamaan, pengajaran dan pembelajaran bagi golongan dewasa yang mempunyai karakteristik dan keperluan unik. Menurut teori dan kajian dalam bidang pendidikan dewasa, pelajar dewasa biasanya mempunyai pengalaman hidup yang luas, motivasi intrinsik yang tinggi, dan keperluan praktikal untuk aplikasi ilmu secara segera dalam kehidupan mereka. Selain itu, pendidikan luar sekolah untuk orang dewasa penting karena menyokong konsep pembelajaran sepanjang hayat. Pembelajaran mereka meningkatkan kemahiran dan pengetahuan sesuai dengan perkembangan dunia modern. Ini juga membantu mereka untuk menyesuaikan diri dengan perubahan ekonomi dan sosial. Selanjutnya yaitu pendidikan berkelanjutan atau continuing education, bahwa pendidikan adalah sebuah proses berkelanjutan dimulai dari bayi, berlanjut sampai dewasa, dan sampai mati, memerlukan berbagai metode dan sumber belajar. Pendidikan berkelanjutan ini merujuk kepada konsep pembelajaran yang berlangsung secara terus-menerus sepanjang hayat, yang bertujuan untuk memperkaya pengetahuan, kemahiran, dan kompetensi sesuai dengan keperluan perkembangan pribadi, profesi, dan masyarakat. Konsep ini menekankan bahwa pembelajaran tidak berhenti selepas menyelesaikan pendidikan formal, tetapi harus berkelanjutan agar individu dapat beradaptasi dengan perubahan zaman, kemajuan teknologi, serta keperluan sosial dan ekonomi yang dinamik. Ini juga mendorong individu untuk berpikir kritis, inovatif, dan mampu menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari atau dalam dunia pekerjaannya. Secara umum, pendidikan berkelanjutan berperan sebagai alat untuk meningkatkan mutu hidup, memperkuat ekonomi negara, serta mencapai pembangunan sosial yang mapan karena mendorong pembelajaran dan pembangunan yang berkelanjutan. Lalu, lifelong education dan continuing education merupakan landasan bahwa pendidikan dilakukan oleh manusia sepanjang hayat dan berkelanjutan. Artinya, pendidikan yang di dalamnya terdapat proses belajar tidak berhenti di situ saja, melainkan dilakukan mulai dari kandungan sampai akhir hayat secara terus-menerus. Maka, tugas pendidik adalah menjadikan setiap individu menjadi seorang pembelajar sepanjang hayat atau lifelong learner. Selanjutnya, belajar orang dewasa dapat diklasifikasikan menjadi 5 jenis. Pertama, yaitu belajar yang berkelanjutan. Yang kedua, belajar sebagai pembaharuan. Yang ketiga, belajar untuk pengkaderan. Yang keempat, belajar populer. Dan yang kelima, belajar kehidupan keluarga. Kita uraikan satu persatu belajar yang berkelanjutan.
Nah, belajar berkelanjutan ini adalah proses belajar yang berlangsung secara terus-menerus sepanjang hayat seseorang. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan pribadi maupun profesional. Belajar berkelanjutan ini menekankan pentingnya inovasi, adaptasi, dan peningkatan diri secara terus-menerus agar mampu menghadapi perubahan dan tantangan di lingkungan sekitar. Lalu, belajar sebagai pembaharuan. Nah, belajar sebagai pembaharuan ini merujuk pada proses belajar yang bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan pengetahuan serta keterampilan. Dengan belajar sebagai pembaharuan, individu atau seseorang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan, menghadirkan inovasi, dan meningkatkan kualitas dirinya sendiri serta lingkungan sekitarnya. Proses ini penting untuk menciptakan perbaikan berkelanjutan dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Lalu belajar untuk pengkaderan. Nah, belajar pengkaderan ini bertujuan untuk menciptakan dan membekali calon kader agar mampu menggemban tugas dan tanggung jawabnya dalam rangka membangun dan mengembangkan organisasi atau komunitas. Melalui proses ini, seseorang bisa dikembangkan dengan kompetensinya, pengetahuannya, serta sikap dan nilai-nilai yang sesuai dengan visi dan misi organisasi, sehingga mereka mampu menjadi agen perubahan dan pelopor dalam kegiatan pengkaderan di masa depan. Selanjutnya, belajar populer. Nah, belajar populer ini adalah pendekatan pembelajaran yang dirancang agar materi dapat dipahami secara luas dan mudah diterima oleh berbagai kalangan. Pendekatan ini bertujuan untuk menyampaikan informasi secara sederhana, menarik, dan mudah dicerna sehingga lebih banyak orang yang tertarik dan mampu mengikuti proses pembelajaran tersebut. Yang terakhir yaitu belajar kehidupan keluarga. Belajar kehidupan keluarga ini yaitu pembelajaran yang membahas tentang dinamika, peran, dan tanggung jawab dalam sebuah keluarga. Aspek ini meliputi komunikasi efektif antar keluarga, nilai-nilai kekeluargaan, pengelolaan konflik, serta cara membangun hubungan yang harmonis dan saling menciptakan dan mendukung. Tujuannya yaitu menciptakan lingkungan keluarga yang penuh kasih sayang, saling pengertian, saling perhatian, mampu menghadapi berbagai tantangan bersama. Menurut psikologi, orientasi belajar orang dewasa yaitu religion. Religion itu materi yang diberikan harus mampu memberi ketenangan jiwa dan mampu meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu application. Application ini materi senantiasa dapat diterapkan langsung dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir itu integration. Materi bisa diterapkan dan sekaligus digabungkan dalam pekerjaan yang telah ditekuni. Lalu yang terakhir yaitu cara belajar orang dewasa, antara lain praktis, mudah atau cepat gitu ya. Lalu ekonomis, tidak banyak biaya, tidak mengeluarkan banyak uang. Seterusnya yaitu metodeis, menggunakan metode yang praktis, yang mudah, yang dapat dipahami. Dan terakhir, realistis, sesuai dengan kenyataan atau fakta. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.